Ini dia dua rekomendasi proyektor yang bisa kalian pertimbangin. Gue jamin barangnya ajib sih. Nah, buat kalian yang pengen nobar di rumah atau pengen beli proyektor yang portable yang harganya nggak terlalu mahal alias standar, gue punya dua rekomendasi proyektor nih yang bisa kalian pertimbangin. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Kali ini asalnya dari brand Volto, dan kalau mau beli cek aja linknya di kolom deskripsi ya. Langsung aja proyektor yang pertama nih, tipenya Volto Bud Plus S3, dan dari desainnya aja sih ini udah kelihatan mewah ya. Bagian depannya dikasih finishing metalik kayak gini, terus ada lensanya juga pastinya dan sensor di bagian bawahnya. Di bagian belakangnya ada lubang ventilasi buat buang udara panas dan juga beberapa port di atasnya kayak power, USB, HDMI, semuanya di situ pokoknya. Speakernya ditaruh di samping biar hasil suaranya bisa menyebar ke seluruh ruangan ya pas lagi nonton film atau video. Dan bener aja nih, hasil suaranya juga bagus dan keluarannya cukup besar ya. Jadi buat ruangan ukuran 6x6 kayak di rumah gua sih ini udah cukup. Yang unik di bagian atasnya dikasih kayak strap kulit gitu ya buat pegangan. Jadi kalau mau dipindah-pindah bisa lebih aman dan nggak takut jatuh. Sama di bagian atasnya paling nih buat tombol-tombol yang feel-nya itu flat ya, jadi kayak touchscreen mencetnya. Untuk speknya, proyektor ini menggunakan native resolusi Full HD 1080p dengan maksimum brightness di 370 ANSI atau 6500 lumens. Light source-nya udah LED ya, bisa tembus hingga 50.000 jam penggunaan. Aspek rasio 16:9 atau 4:3 dengan jarak penggunaan maksimum di 1-6 meter. Nah, kayak yang tadi gue bilang, speakernya tuh ajib banget ya karena dia menggunakan JBL 5 watt DSP teknologi. Untuk autofokusnya hanya bisa di Android version ya. Kalau menggunakan WiFi, kalian harus atur fokusnya secara manual. Dilengkapin keystone correction hingga kemiringan 15 derajat, support Bluetooth 5.0 juga. Dan hasil gambarnya bisa kalian lihat sendiri ya buat di ruangan yang padahal gue masih pakai lampu nih. Tapi masih cukup jelas asalkan backgroundnya itu clear ya. Ukuran produknya sih nggak terlalu besar ya, jadi masih bisa ditaruh meja atau pakai tripod juga bisa. Karena ada hole screw-nya di bagian bawah. Lanjut aja yang kedua, gue punya Voltosan 703. Ini sebenarnya untuk kualitasnya sedikit di atas dari yang tadi ya, karena udah Netflix license juga. Kalau dari ukuran ini juga lebih bongsor sedikit dan nggak ada strapnya buat pegangan. Artinya emang proyektor ini cocok buat ditaruh permanen ya, kayak di ruangan keluarga atau kantor misalnya. Di bagian depan ada lensa yang cukup besar dengan sensornya juga dan beda ya, ini desainnya agak lebih simple karena lebih mementingkan hasil gambarnya. Di bagian atas cuma ada satu tombol aja buat power karena sepenuhnya bakal dikendaliin lewat remote. Dan ini speakernya juga di samping ya sama, terus ada beberapa lubang port juga di belakang, ada HDMI, headphone, power, dan lain sebagainya. Untuk speknya, proyektor ini menggunakan resolusi Full HD dengan maksimal brightness di 400 lumens. Proyektor ini menggunakan Android ATV 10 dengan autofocus digital ya. Sudah support Bluetooth 5.0 dengan input 220 volt. Ada keystone correction-nya juga, vertical trapezoidnya 45 derajat. Buat hasil gambarnya sih kayak tadi gue bilang, ini lebih cocok buat presentasi atau nonton film ya. Karena lumayan tajam juga nih warnanya, hampir nggak ada perubahan. Nah itu dia guys, tadi dua rekomendasi proyektor yang bisa kalian pertimbangin untuk dibeli ya. Karena ya selain harganya standar, kualitasnya juga menurut gue cukup oke lah untuk harga segitu ya. Dan keduanya ini pastinya juga udah dilengkapin sama remote control di paket pembeliannya. Nah selama gua pakai sih nggak ada masalah ya, paling agak nyendet aja pas lagi pilih-pilih menunya. Terus untuk kualitas gambarnya asalkan kalian pilih backgroundnya itu yang clear kayak gua gini kan warnanya putih ya kemarin gua pakainya. Dan itu hasilnya dijamin bagus-bagus aja sih. Dan buat kalian yang kepo terus pengen beli produknya langsung aja linknya di kolom deskripsi udah gua taruh ya. Sekian dan terima kasih.